Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor kisah tentang pesugihan yang dialami oleh seorang wanita bernama Yati. Namun sebelum kita mulai ceritanya, alangkah baiknya kalian untuk subscribe terlebih dahulu ke channel ini guys. Dan buat kalian yang sedang cari batik, langsung saja kunjungi toko Oriyume di Shopee ya teman-teman. Toko ini recommended banget guys buat kalian yang sedang cari batik dengan harga terjangkau tapi kualitasnya nggak kaleng-kaleng. Ingat ya guys, toko Oriyume. Segera check out dan langsung saja kita menuju ke cerita pesugihan berikut ini. Kisah ini terjadi pada tahun 2003, sebuah peristiwa yang menjadi perbincangan hangat di kalangan warga masyarakat desa Kalibondan. Sudah menjadi tradisi di desa Kalibondan, jika ada hajatan pengantin, selalu diadakan acara tilikan, sebuah ritual bertemunya pengantin pria dengan pengantin wanita yang dihadiri tamu undangan dari pihak pengantin pria ataupun sebaliknya. Malam itu, Mbak Yati beserta beberapa tetangganya telah berkumpul di rumah Bapak Tasno. Mereka memang berniat menghadiri undangan tilikan dari keluarga Pak Tasno yang sedang ngunduh mantu. Setelah tamu undangan komplit, rombongan pun berangkat menuju lokasi. Pukul 7 malam, iring-iringan mobil pengantin melaju menuju Kampung Batang ke rumah pengantin putri. Sejak semula sebelum berangkat menuju ke rumah Pak Tasno, Yati sudah merasakan betapa seluruh tubuhnya terasa lemas bagai tak bertulang. Namun karena keluarga Pak Tasno itu masih tetangga dekat, juga karena Yati seringkali membantu bersih-bersih di rumahnya, akhirnya dia pun berangkat ke acara tilikan tersebut. Tak kurang dari setengah jam, iring-iringan mobil pengantin pun tiba di Batang, masuk gang, dan kemudian sampailah di rumah besan Pak Tasno. Gemerlap lampu neon serta suara hingar-bingar dari sound system menambah meriah acara tilikan. Kursi-kursi plastik tertata rapi berjajar di halaman rumah megah milik Haji Sodik atau besan Pak Tasno. Dan begitu rombongan turun dari mobil, mereka segera dipersilakan duduk oleh penerima tamu. Acara demi acara berjalan runtut dan lancar. Setelah acara serah terima pengantin selesai, sesaat acara dihentikan untuk acara makan-makan. Disinilah kehebohan terjadi. Yati, yang malam itu merasa tak punya nafsu makan, segera memberikan suguhannya kepada Sumi, tetangganya yang ikut dalam rombongan tilikan. Namun dia merasa ada keanehan yang teramat sangat. Tiba-tiba saja, tangan kanannya terasa kejang, seolah tak mampu digerakkan. Begitupun saat tangan kirinya disodorkan untuk memberikan snack kepada Rini, mendadak tangan kiri Yati bagai terserang kram. Pandangan Yati pun seketika gelap. Dia sudah tak ingat apa-apa lagi. Dan Yati pun pingsan seketika. Melihat kondisi Yati yang mendadak pingsan, tentu saja membuat panik orang-orang yang duduk di sebelah kanan kiri, serta depan belakangnya. Dalam sekejap, suasana pun menjadi kacau balau. Mereka segera memberikan pertolongan sebisanya kepada Yati. Kalau di alam nyata tubuh Yati menjadi sosok yang harus diberi pertolongan, sementara di alam bawah sadar Yati sudah lain acara. Saat itu Yati merasakan betapa tiba-tiba dia ingin kencing, kebelet sekali. Tak berapa lama datanglah nenek-nenek yang mirip tetangganya. Oleh nenek tua itu, tangan Yati dibimbing masuk ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Yati melihat sebuah belanga besar berwarna hitam dengan air yang terisi hanya setengahnya saja. Belum juga Yati sempat melaksanakan hajatnya, tiba-tiba nenek tua yang mengantarnya ke kamar mandi mendadak mencengkeram rambutnya. Dengan kasar dan sekuat tenaga, nenek tua tadi segera membenam-benamkan kepala Mbak Yati ke dalam belanga yang berisi air.
Mbak Yati yang tidak menyangka bakal diperlakukan sekasar itu tentu saja menjadi gelagapan. Berkali-kali teriakan minta ampunnya tidak digubris oleh sang nenek. Barulah setelah dalam keadaan lemas, karena berkali-kali kepalanya dicelup-celupkan ke dalam air, Yati merasakan seperti ada kekuatan aneh yang menepuk punggungnya. "Pulanglah, belum saatnya kamu kemari." Yati celingukan mencari asal suara dan tepukan tadi. Namun tak ada seorang pun di situ. Bahkan nenek tua yang berbuat brutal atas dirinya telah raib. Perlahan Yati membuka matanya. Seiring dengan itu, alam sadarnya pun terkuak. Dia menjadi bingung ketika ternyata dirinya menjadi pusat perhatian pada acara tilikan pengantin itu. Apa yang telah terjadi? Di mana aku? Batin Yati di tengah kebingungannya. Beruntung sekali saat itu salah satu dari rombongan keluarga Pak Tasno ada seorang yang mumpuni tentang ilmu kebatinan. Dia bernama Pak Holil. Kemungkinan juga suara tanpa rupa yang menyuruh Yati pulang adalah doa ataupun mantra dari Pak Holil. Maka setelah Yati sadar, Pak Holil segera memerintahkan salah seorang sopir untuk mengantarkan Yati pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Yati menjalani kehidupannya sebagaimana biasa. Pagi-pagi telah berangkat ke sungai untuk mencuci pakaian milik tetangganya. Karena memang di samping membantu di rumah Pak Tasno, dia juga nyambi buruh mencuci pakaian. Maklumlah, kehidupan Yati tergolong orang yang pas-pasan. Jika tidak seperti itu, dari mana dia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya? Siang beranjak sore, dan malam pun tiba. Selepas Isya, karena rasa penat yang teramat sangat, Yati beranjak tidur. Dalam tidurnya itulah Yati sempat bermimpi aneh. Dia merasa didatangi oleh dua bocah kecil yang menarik-narik tangannya. Kedua bocah itu memaksa Yati untuk terus berjalan mengikuti mereka, hingga akhirnya ketiganya sampai di Pantai Bum, Batang, sebuah tempat pelelangan ikan di pesisir utara kota Batang. Yati tercekat, dia hanya bisa menangis terseduh melihat hamparan pasir dan air laut yang terbentang di depannya. Ombak yang datang silih berganti mulai menjelati kedua kakinya. Sementara kedua bocah kecil itu terus-menerus menarik-narik tangannya. Mendadak, bayangan suami dan anaknya berkelebat di pelupuk matanya. "Akan dibawa kemana saya ini?" teriak Yati sambil mengibaskan tangannya. "Sudah diam, kamu harus ikut kami menghadap Ibu Ratu," kata salah seorang bocah itu. "Tidak, aku tidak mau." Yati semakin meronta dan tangisannya pun semakin keras. Beruntung sekali, saat itu suami Yati yang sedang nonton TV mendengar tangisan kerasnya. "Hei, bangun, bangun!" Kang Tono menggoyang-goyangkan tubuh istrinya. Yati tergagap dan membuka matanya. "Astagfirullah, kamu kenapa, Yat?" tanya Tono cemas. Aku diajak pergi oleh dua bocah kecil, Kang," kata Yati gagap di sela isak tangisnya yang masih terseduh. Yati lantas menceritakan mimpi yang dialaminya barusan. Dan lebih beruntung lagi, ternyata Tono sedikit punya ilmu penangkal agar gangguan dari makhluk-makhluk gaib yang mengganggu istrinya tidak datang lagi. Setelah dibacakan mantra penangkal oleh sang suami, akhirnya Yati dapat tidur pulas. Benarkah Yati hampir saja menjadi tumbal pesugihan Haji Sodik? Entahlah. Namun menurut penuturan beberapa orang yang sempat menolong Yati dikala dia sedang pingsan, saat itu ada seorang tetangga Haji Sodik yang sempat berteriak, "Masya Allah, kok kejam sekali sih?" Kemungkinan sekali seseorang tadi paham betul dengan latar belakang dan kehidupan Haji Sodik. Benar atau tidaknya, kita kembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Tahu apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya. Demikianlah kisah tentang pesugihan yang dialami oleh seorang wanita bernama Yati.
Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya.